Halo, berjumpa lagi dengan Kapten Anime. Yo, sebelum memulai pembahasan kali ini, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Halo Sobat Kapten Anime, bagaimana kabar kalian? Admin berharap kalian baik-baik saja dan sehat selalu. Di manga One Piece chapter 1016, kita diperlihatkan bagaimana Kaido menanggapi soal menetapnya di Wano adalah karena di situ ada Wano. Dan apa yang membuat Kaido begitu menganggap kalau Wano begitu istimewa? Apakah Nakama tahu maksud dari perkataan Kaido ini? Nah, kali ini kita akan mencoba membahas tentang maksud dari perkataan Kaido tersebut. Yuk simak videonya. Yang pertama, lokasi Wano yang strategis sebagai markas perang. Salah satu yang membuat Wano sulit untuk didatangi adalah air terjun di sekitarnya dan cuaca yang begitu kacau di lautan sekelilingnya. Gara-gara itu, sangat mudah bagi Wano untuk menjadi area tertutup yang mengisolasi dirinya dari dunia luar. Hal ini juga menjadi Wano sebagai markas yang sulit untuk ditembus. Dengan kata lain, struktur geografis Wano bisa dibilang sangat ideal untuk dijadikan markas utama dalam suatu peperangan, karena penyerangan ke Wano terbilang sulit. Yang kedua, gara-gara Wano memiliki ahli pahat batu laut. Basil Hawkins sebelumnya sempat menyebutkan bahwa batu laut atau kairoseki aslinya berasal dari Wano, dan batu laut ini hanya bisa diproses jadi bermacam-macam senjata di Wano. Dengan kata lain, borgol batu laut dan senjata-senjata seperti JT milik Smoker yang terbuat dari batu laut aslinya dibuat dengan teknologi Wano. Hal ini memang tidak mengejutkan, melihat CP0 ternyata cukup sering melakukan perdagangan senjata dengan Wano melalui Doflamingo. Jadi pantas saja jika Kaido dan Orochi sampai membuat pabrik senjata di Wano. Teknologi senjata batu laut pasti sangat berharga dalam peperangan. Yang ketiga, daya tempur samurai yang terbilang tinggi. Belum lagi kekuatan samurai yang membuat angkatan laut saja tak berani mendekatinya. Wajar jika Kaido ingin menguasai salah satu daya tempur terbesar di dunia One Piece. Ingat, samurai di Wano bukan cuma Akazaya 9. Beberapa di antara samurai yang ada di Wano malah sudah tunduk ke dalam kelompok Kaido. Sebut saja kelompok Mimawari Gumi dan Orochi Oniwa Bansu. Kedua kelompok ini adalah salah satu yang membelot dari Kozuki untuk mengabdi pada Kaido dan Orochi. Yang keempat, ada sesuatu yang istimewa pada garis keturunan klan petinggi Wano. Ada juga teori di luar sana yang menyebutkan bahwa Ibu Yamato adalah wanita dari klan petinggi Wano, seperti Daimyo atau klan Kozuki sendiri. Hal ini dikarenakan Yamato sama sekali tak mirip Kaido, dan rambut Yamato berwarna-warni, seperti kebanyakan penduduk Wano yang rambutnya memiliki berbagai variasi warna. Teori ini meyakini kalau terdapat suatu rahasia di negeri Wano yang hanya bisa terkuak oleh Shogun Wano yang memiliki darah keturunan petinggi Wano. Oleh karenanya, ia memaksa salah satu wanita dari keluarga petinggi Wano untuk melahirkan Yamato. Kemungkinan inilah alasan Kaido bersikeras untuk menjadikan Yamato sebagai shogun. Kaido ingin agar Yamato yang nantinya membuka rahasia Wano tersebut sebagai shogun pewaris darah klan Wano. Tapi apa sebenarnya rahasia yang hanya bisa diketahui shogun Wano tersebut? Yang kelima, ada hubungannya dengan koneksi klan Kozuki dan kerajaan kuno di masa lalu. Sebagai klan pemahat Poneglyph, keluarga Kozuki tentu memiliki koneksi langsung dengan kerajaan kuno di masa lalu. Kalau begitu,
kemungkinan ada rahasia tertentu terkait kerajaan kuno dan sejarah yang hilang. Apakah mungkin senjata kuno Uranus ada di Wano? Ataukah petunjuk keberadaan Uranus ini ada di Wano? Jika sesuatu yang ada kaitannya dengan Uranus ada di Wano, wajar jika Kaido menetap di sana. Mungkin ia sedang berusaha untuk mencari petunjuk terkait senjata kuno terakhir itu untuk menguasainya. Bisa jadi rahasia Wano yang hanya bisa dibuka oleh Shogun Wano yang Mimin sebutkan di poin sebelumnya adalah keberadaan senjata kuno ini. Wow! Yang keenam, Kaido sedang menunggu Joy Boy. Kozuki Oden bermimpi untuk membuka tabir Wano ke dunia luar demi menyambut kedatangan Joy Boy. Tapi apakah Kaido tahu soal itu? Kalau iya, bukan tak mungkin Kaido menetap di Wano karena ia sedang menunggu kedatangan Joy Boy. Apalagi di beberapa chapter terakhir, Kaido sempat mengungkapkan kekecewaannya melihat Luffy, yang menurutnya juga tak bisa menjadi Joy Boy. Apa yang sebenarnya diinginkan Kaido dari Joy Boy? Kita tunggu saja rahasia dari Oda. Yang ketujuh, Kaido ingin mati dengan megah di lokasi yang istimewa. Tentu kalian semua ingat bagaimana Kaido terobsesi dengan kematian yang megah, seperti kematian mendiang Whitebird dan Roger. Apakah mungkin Kaido saat ini menunggu Joy Boy untuk tiba di Wano demi mendapatkan kematian yang ia idam-idamkan tersebut? Mungkin Kaido berpikir bahwa pertarungan dengan Joy Boy akan menjadi kematian yang megah, seperti yang selama ini diinginkannya. Oleh karenanya, Kaido menanti di Wano, pulau yang dikatakan akan didatangi oleh Joy Boy. Apalagi di Wano terdapat legenda Ryuma, sang penebas naga. Sebagai pengguna Zoan, bisa jadi Kaido ingin membangkitkan kembali cerita tersebut demi mendapatkan kematian yang melegenda. Oke, seperti itulah pembahasan di video kali ini. Bagaimana menurut kalian? Apa yang membuat Wano begitu istimewa hingga Kaido memilih untuk menetap di sana? Nah, jika kalian mempunyai pendapat lain, silahkan tinggalkan komentar di bawah ini. Terima kasih.